Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ionosphère presented by SMA Negeri 1 Cibinong yang merupakan konsep terbaru dari Focus Group Discussion 2021, di mana kita akan mengulas lebih dalam dan lebih terperinci tentang alumni-alumni yang telah sukses dari SMA Negeri 1 Cibinong. Di sini kita akan berbagi pengalaman untuk mengingat kembali teman-teman sekalian. Nah, kita balik lagi nih dengan rubrik kedinasan. Kali ini kita ada dari sekolah atau institut di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dan yang dimana di sini kita telah menghadirkan tiga narasumber yang kece-kece, badai-badai. Dimana kita perkenalkan dulu nih. Izinkan saya untuk memperkenalkan yang ada di sini. Di sini ada Wasana Wanita Praja Iman Kristiani Lahabu alias tingkat 4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Yang dimana angkatan 41 SMA Negeri 1 Cibinong. Di sini juga ada Wasana Wanita Praja Anisha Nur Fadila alias tingkat 4 juga ya. Iya. Dan juga menghadirkan Madya Praja Naufal Arkan. Iya. Terima kasih telah menyempatkan hadir untuk FGD kali ini, Kak. Apa kabarnya nih selama pandemi? Kegiatan-kegiatan kampusnya, kesibukan yang ada. Lebih bisa ceritakan sedikit buat teman-teman yang ada di sini. Kabarnya baik ya? Baik. Setelah sekian lama di dalam kampus kan di karantina pas kampus kemarin hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun ya. Dari bulan 2019. Nah, baru libur lagi kita nih pas Desember 2020. Jadi ya baru keluar sih, jadi kayak baru melihat dunia luar lagi setelah 1 tahun di karantina di dalam kampus. Oke, nih tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, kita langsung masuk aja nih Kak ke isi podcast kita nih. Nah, pertanyaan pertama untuk wawancara hari ini, Republik Indonesia kan menyediakan sekitar 16 sekolah kedinasan dari kementerian nih Kak, Abang. Nah, kenapa Abang dan Kakak ini memilih PDN sebagai tujuan untuk melanjutkan pendidikan dari SMA ya? Kalau aku ya, dari aku dulu nih nanti boleh lah kalau misalnya itu ada yang mau nambahin gak apa ya. Saya kan secara pribadi kenapa mau. Kalau aku dulu kenapa aku mau masuk IPDN, sebenarnya awalnya tuh nggak tahu IPDN itu apa sebenarnya. Itu asal masuk aja. Soalnya kan dulu emang nyoba SNM, nyoba SBM juga masuk di manajemen veteran Jakarta. Habis itu masuk juga di UP jurusan hukum. Gitu. Jadi bingung kan mau pilih yang mana. Terus mikir-mikir lagi kenapa nggak nyoba sekolah kedinasan gitu. Oh iya, satu lagi nyoba Polwan tapi gagal di tinggi. Jadi ya udah kata aku daripada masuk universitas yang emang nanti kedepannya kita belum tahu bakalan kerja apa. Jadi ya udah coba sekolah kedinasan yaitu IPDN, dan itu juga emang bapak sama mama aku dulu nggak tahu itu aku nyoba itu. Jadi ini tuh secara sembunyi yang paling nyoba itu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, jadi masuk sampai pentuhir dan sampai lulus di IPDN pertama kali. Wah, pertama kali nyoba. Ceritanya banyak juga ceritanya dari SNM sampai nyoba Polwan juga kayak sebelum masuk ke IPDN. Nah, kalau dari Abang dan kakaknya bisa berbagi cerita sedikit nih. Kalau gue sendiri sih kenapa milih IPDN? Kebetulan kan waktu itu tuh gue pernah lihat berita IPDN itu tahun 2007 kalau nggak salah, itu masih kasus-kasus gitu kan. Gak tahu semenjak ada berita itu tuh tertarik gitu buat ikut masuk sini. Dan terus makin kesini cuma lihat-lihat aja, pengen tapi sebenarnya dari dulu tuh nggak kayak dilatih buat beneran masuk gitu. Pas 3 bulan mau lulus itu baru gue benar-benar belajar kayak persiapin diri gitu buat tes. Akhirnya udah kan mantepin di IPDN gitu kan. Awalnya juga bingung mau akpol atau IPDN kan. Akhirnya ya udah kan ikhtiar tuh ya, milihlah IPDN, dan alhamdulillah sih lancar sampai sekarang sih di IPDN. Dari Abang sendiri kan? Kalau dari saya sendiri kenapa pilih IPDN? Karena saya jujur aja dari kecil tuh emang sama orang tua tuh udah didoktrin buat masuk kedinasan. Ya, karena Seru ya sih. juga didoktrin latar lainnya dari TNI, jadi kamu masuk kedinasan aja karena udah terjamin gitu kan. Nah, terus saya dari SMP emang udah fokus buat masuk sekolah kedinasan dan alhamdulillah terwujud setelah lulus SMA. Nah, IPDN yang namanya sekolah kedinasan ini lekat dengan yang namanya seleksi yang ketat, seleksi yang wah pasti seru nih gitu kan. Bahkan ada yang nyoba sampai 1, 2 kali, 3 kali buat bisa masuk sekolah kedinasan. Kira-kira
bisa cerita sedikit nggak buat seleksinya untuk kakak-kakak sekalian nih, bagaimana akhirnya bisa masuk IPDN setelah melalui rangkaian tes yang panjang? Mungkin dikasih tahu dulu ya apa aja tes-tesnya. Oh iya benar. Ini pertanyaan ada tes-tesnya juga Iya. jadi sekalian aja. Jadi kalau misalnya untuk tes-tesnya itu untuk angkatan aku karena belum angkatan corona jadi beda sama yang angkatan corona 2020 kan beda kan. Nanti yang untuk angkatan corona dikasih tahu sama Anisha aja ini untuk angkatan Beda. ada bedanya dikit doang sih di Pantuir aja yang beda. Jadi awal itu paling kita ada tes administrasi, kelengkapan administrasi itu ijazah, nilai dan lain-lain kayak gitu. Nilai enggak ya? Nggak ada nilai. Ada yang minimal. Oh iya. Oh iya itu pokoknya nanti bisa teman-teman dan adik-adik lihat sendiri di persyaratannya banyak kok di web. Tinggal tulis aja persyaratan IPDN langsung muncul semua kan gitu. Nah itu pertamanya administrasi. Nah nanti udah lulus administrasi baru ini yang paling susah, tes yang paling susah menurut aku ya, tes yang namanya SKD. Apa tuh bahasanya? SKD itu seleksi kompetisi. Dia tuh tesnya sama kayak tes CPNS yang akademiknya. Buat isi SKD itu apa? SKD itu ada tiga yang diujikan. Jadi ada TIU, TKP sama TWK. TWK. TKP, TIU dan TWK. TKP itu tes kepribadian, TWK itu tes wawasan kebangsaan dan TIU itu tes intelijensi umum. Jadi ya kalian harus tiga-tiganya itu harus bisa gitu di situ. Nah, di tes TWK ini susah banget karena kalau misalnya itu tuh ada skor-skornya. Kalau misalnya skor kamu di TKP contohnya kan udah ditetapin nih 70. Terus habis itu tiga-tiganya itu jumlahnya harus 300 contohnya. Nah, kalau misalnya tes TKP kamu tinggi 80, tapi pas dijumlahin tiga-tiganya itu nggak nyampe 300, nggak bakalan bisa. Dan kalau misalnya tes TKP kamu tinggi 80 tapi tes TIU kamu itu di bawah 50 itu nggak bakal bisa juga walaupun skor kamu 400 kah berapa ratus gitu. Jadi kayak emang ada jumlah-jumlahnya gitu. Itu harus tes SKD-nya tuh. Oh, berarti ketiga nilai itu harus seimbang semuanya. Nggak boleh ada yang jomplang satu meskipun nilai itu bakal tembus passing grade dari SKD itu sendiri. Iya betul. Nanti Kalaupun misalnya dia udah tembus passing grade-nya itu nanti kan di setiap provinsi itu diseleksi lagi gitu, bakal ada perankingannya lagi. Jadi kalau misalnya kalian pas SKD itu kan live langsung ketahuan kan memenuhi atau enggaknya. Walaupun kalian memenuhi di saat itu, belum tentu pas di tahap selanjutnya itu kalian lolos di SKD-nya. Oh, berarti ada perankingan juga. Iya. Misalnya yang lulus 1000, nah yang kuotanya itu cuma 400 gitu. Nah, Jadi iya. 600 orang itu meskipun lulus SKD mereka tergeser. Iya. Oke, siap-siap, mengerti. jadi itu sih tes yang paling susah tuh SKD itu. Nah nanti kalau udah kamu lulus SKD baru masuk ke tes yang namanya kesehatan daerah. Kesehatan daerah. Nah kenapa kesehatan daerah? Karena nanti di pusat ada tes kesehatan lagi. Ini kesehatan daerah. Terus habis kesehatan daerah lulus langsung ke tes psikotes psikologi kayak gitu dan wawasan kebangsaan kayak gitu sih dibilangnya. Nanti kalau udah lulus semua itu langsung kita di 1 bulan ke IPDN. Itu namanya kita Pantuir Pusat. Nah di Pantuir Pusat ini ada lagi tesnya, ada 4 tes lagi di situ. Di Pantuir Pusat itu ada faktual dokumen, terus tes kesehatan pusat, dan di tes kesehatan pusat ini tuh dibagi 2, ada kesehatan jiwa sama ada wawancara juga kesehatan jiwanya dan kesehatan jasmani. Habis itu ada kesamaptaan dan wawancara umum gitu. Satu orang. Berarti kasarnya, mau dipotong, berarti kasarnya tes yang pusat itu mengulang tes yang ada di daerah tadi. Cuman mungkin porsinya lebih double gitu atau sama aja. Porsinya sih lebih di atas dari sebelumnya sih. Kayak misalnya di daerah nih belum ada tes apa ya, bedahnya itu beda gitu sama yang pusat tuh beda katanya. Kayak lebih komplekskan di pusat daripada di daerah. Oke, Kak. Nah kalau udah lulus masuk IPDN. Siap. Kalau dari Kak Nisa yang angkatan corona? Nah, kalau yang gue tahu sih ya dari yang tingkat 1 yang kemarin baru masuk. Bedanya sih sebenarnya kalau yang lain waktu angkatan kami yang sebelum corona itu kan dia pantuirnya di apa namanya? Di pusat, di kampus. Tapi kalau misalnya mereka tuh di daerah. Jadi dan
karena corona kayak gini tuh apa-apa tuh harus rapid dulu, swab dulu, dan apa itu juga butuh biaya sendiri kalau kata mereka. Jadi sebelum kalian tes tuh kalian harus bawa surat swab, hasil swab buat ikutin tesnya. Terus setiap apa ya di pas di panduan pun harus tetap bawa surat swab sih sebenarnya. Intinya sih kalau dari yang angkatan corona ini waktu itu kan sempet nggak dibuka kan ya, tapi kan akhirnya dibuka di bulan Juni dan kata mereka cukup capek karena kan itu prosesnya panjang karena mungkin awal tahun corona juga kan. Jadi kalau dari tips dari dia tuh harus jaga kesehatan yang pasti, terus jangan stres karena itu tuh terlalu lama nunggu, akhirnya bikin dia takutnya down sendiri karena kelamaan. Udah gitu di saat kondisinya corona kayak gini harus ngeluarin uang banyak juga, harus ngeluarin tenaga juga. Jadinya bedanya sih itu di saat pas angkatan kami yang biasa aja, yang nggak terlalu ngeluarin banyak uang sih ya waktu itu ya, karena nggak ada swab sendiri. Tahu kan harga swab berapa? Dan kalau sekarang sih bedanya berarti itu harus apa ya, ngeluarin uang lebih mungkin buat tes swab dan rapid tadi. Iya, karena itu biaya sendiri kan, nggak dari pemerintah. Ya. Paling kalau dari harus dibayar ke IPDN-nya sendiri itu ya, itu bayar SKD TKD. Oh, SKD tadi Iya, yang tadi. Iya, itu tuh bayar 50.000 dan itu masuknya nggak ke IPDN, tapi itu ke pajaknya negara. Iya, untuk biaya safety istilahnya tes CPNS gitu. Oke. Nah, menurut kakak sendiri apa sih tes yang paling dari rangkaian tadi banyak tuh kan? Tes yang paling menantang atau tes yang paling kuncian nih buat kakak lulus itu apa sih? Kunciannya semuanya tesnya harus lulus. Iya, karena kan setiap tes tuh ada perankingannya masing-masing. Jadi setiap tahap tuh ada berapa persen dia kuotanya kan? Jadi setiap tes sebenarnya kalau gue sendiri aja itu deg-degan karena jujur sih waktu itu gue tes aja itu nilainya di bawah lah ya, pas hampir nyaris. Hampir nyaris. Jadinya ya udah harus siapin setiap tahapan yang pasti. Nah, setelah lulus, alhamdulillah nih lulus masuk IPDN. Kan di sana ada banyak prodi dan ada banyak fakultas. Kira-kira ada apa sih perbedaan nih dari kakak-kakak sendiri? Mungkin ada perbedaan fakultas dan prodi ini. Bisa tolong dijelaskan nggak? Apa dari prodi apa, dari fakultas apa? Jadi kalau aku sendiri, aku dari Fakultas Politik Pemerintahan, jurusan atau prodinya itu Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, kayak gitu. Kalau saya sendiri dari Fakultas Hukum Tata Pemerintahan, prodinya manajemen keamanan keselamatan publik. Kalau gue sendiri itu dari Fakultas Manajemen Pemerintahan, prodinya itu Keuangan Daerah. Jadi sebenarnya tuh bukan dulu sih, pas angkatan kami itu cuma ada 2 fakultas, yaitu manajemen pemerintahan sama politik pemerintahan kan. Tapi mungkin sering berjalannya waktu, mungkin masyarakat atau kebutuhannya tuh emang banyak lagi kan gitu, kayak dalam segi keselamatan publik, dalam segi keuangannya mungkin lebih banyak lagi. Jadi ditambah fakultas sama prodinya gitu. Di angkatan gue kan cuma ada 2 fakultas, di angkatan dia beda lagi, nah di angkatan bawah lagi tuh beda lagi. Jadi setiap angkatan tuh beda, maksudnya nambah terus fakultas sama prodinya, jadi kayak terus diperbaharui gitu loh. Karena mungkin mengikuti zaman kan, jadi lebih kayak menjurus gitu kan. Kalau sekarang prodi lebih spesifik ke unit-unit di dalam pemerintahan sendiri. Dan untuk memilih prodi atau jurusan itu sendiri kak, yang menentukan itu kakak-kakak atau berdasarkan nilai yang didapatkan dari seleksi tadi? Jadi pas tes psikotes yang psikologi atau psikotes gitu ya, itu ada kita juga disuruh tulis ini, kita mau masuk minatnya ke apa? Prodinya atau jurusannya? Prodinya. Jadi nanti kalau misal awal kan kita ngisi yang mau prodinya apa, sesuai nanti kita nilainya berapa, ya udah lulusnya apa gitu. Memasuki kriteria yang mana kayak gitu sih. Jadi memang kampus juga menentukan gitu sih, kita mau ditaruhnya tuh di fakultas mana, di prodi mana gitu. Kayak aku pas semester 1 itu sebenarnya aku prodinya politik pemerintahan, tapi pas
naik ke semester 3 itu diubah lagi sama pihak IPDN-nya. Jadi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya itu ada pengubahan itu nggak berpengaruh di dunia kerja dan nggak bakal berpengaruh ke kita juga. Karena memang yang diajarkan di IPDN itu ya itu lagi namanya juga institut pemerintahan. Berarti memang lebih ke spesifik ke pemerintahan, sama aja sih, pemerintahan politik itu aja diajarin. Dan untuk kerjanya juga nggak bakal berpengaruh karena kita memang dicetak untuk menjadi ASN dan bekerjanya untuk pemerintahan daerah yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi nggak berpengaruh sama prodi, mau lu keuangan daerah, lu politik, lu masyarakat, masyarakat tetap harus bisa yang namanya pemerintahan gitu. Karena emang kita kan itu ya, dari tingkat 1 tuh udah yang dipelajari itu sama aja sebenarnya. Oh, jadi Apa sih? Dasar. Iya, dasarnya sama gitu. Jadi pasti semua tuh ya belajar juga sama aja. Paling cuma dibikin porsinya yang bagian yang perlu masing-masing. baik, terima kasih ya jawabannya. Nah, kita lanjut ke ini Kak, rutinitas selama di kampus. Rutinitas ya. Mungkin itu kan dari pagi sampai sore di dalam kampus, mungkin ada rasa kejenuhan. Apa sih Kak rutinitas itu selama di kampus, selama di dalam pendidikan? Dari pagi sampai malam, besoknya ngulang lagi hal yang sama. Bisa diceritakan kan? Boleh diceritain. Kalau misalnya di IPDN itu kita menerapkan yang namanya tiga pusat pendidikan gitu. Nah, di 3 pusat itu namanya disingkat. Jadi namanya itu Jarlatsu. Jarlatsu itu namanya mulu. Singkat panjangannya. Grogi soalnya MC-nya ganteng. Ada 3 di kepanjangannya. Jar itu pengajaran, lat itu pelatihan, dan su itu pengasuhan gitu. Jadi kalau misalnya untuk pengajaran itu ya kayak Kuliah biasa. Kalau pelatihan itu ya Lebih ke praktek sih ya, banyak. ekskul. Ekskul kan? Enggak, beda-beda. Oh, Beda. Gitu Ayo, dong. apa? Karena kalau pelatihan tuh lebih kayak pelajaran juga, tapi dia tuh lebih ke prakteknya gitu, praktek ke pemerintahannya. Tapi kalau ekskul tuh ada di ini kegiatan luar kampus kegiatan kerjanya enggak sih dari luar kampus juga, cuma di luar. Di luar jalan tadi. Iya. Gitu. Ada beda. Kalau misalnya pelatihan mungkin kayak pelatihan tata naskah dinas, ada juga kita latihan pertanian, peternakan, dan Ya, nanti di masyarakat lebih buat ke masyarakat ya. lebih masyarakat sih. Dan terakhir itu pengasuhan. Kalau pengasuhan ini mungkin lebih ke kepribadian kita dibentuk kayak gitu, etika, bagaimana etika kita, karakter kita dibentuk kayak gitu, kedisiplinan. Itu sih. Siap, terima kasih Kak. Untuk jalan tadi ya, teman-teman bisa dicatat ya. Pola pengasuh pola pendidikan di media itu jalan tadi kan. Iya. Untuk ini Kak, ekstrakurikuler tadi yang Kakak sempat sebutin. Berarti di PD juga ada kegiatan di waktu senggang untuk mahasiswa juga. Ada. Untuk Kakak sendiri bergabung dengan apa nih? Kalau di kita tuh namanya bukan ekstrakurikuler ya, tapi UKP. Kegiatan belajar. Kebetulan kalau misalnya aku UKP-nya apa ya? Ada Wapamanggala. Wapamanggala itu kayak pendaki gunung gitu. Mahasiswa pecinta alam. Iya, pencinta alam. Kalau misalnya di universitas, Wapamanggala sama Pramuka, itu sih kalau Wapamanggala dan Pramuka. Kalau abangnya sendiri, gimana Bang? Apa kegiatan ekstrakurikulernya? Kalau untuk kita dua ini kita masih disebut masa pengkaderan. Masa pengkaderan kan. Jadi kita tuh masih dikader untuk meneruskan apa yang telah dijalankan oleh kita tidak tepatnya di kampus. Jadi belum bisa masuk. Kalau Kanisa? Kalau gue, UKP gue apa ya? Karena UKP itu bisa sih susah juga ya, ada sanksinya juga. Tapi kalau misalnya gue sendiri paling ikutnya rampak. Misalnya tuh ada rampak tunggal. Dan itu biasanya sih diikutinya sama raja dari Jawa Barat sama Banten. Untuk rampak tadi. Iya. Jadi untuk mungkin kegiatan UKP ini salah satu kegiatan untuk mengatasi kejenuhan sedari jalan tadi. Iya. Mungkin ya kayak Kayak di ini aja sih
di SMA ekskul lu sering datang ekskul gak satu? Iya. Iya kan ada yang iya dan ada yang jarang juga. Iya. Nah UKP itu kayak gitu juga di PDN sama lah semuanya di universitas. Kalau misalnya nggak sibuk, kalau misalnya nggak sibuk dan emang ada kesenangan boleh. Kalau misalnya mau ya boleh. Kalau emang lo ada minat di situ, kalau misalnya enggak juga Nggak apa-apa. Oh ya. Jadi bukan kegiatan yang diwajibkan. karena ada seleksi juga buat masuk ekskul di sana. Jadi kita harus seleksi terima atau enggak nih. Bentar, aku mau jawab dulu yang kegiatan di IPDN ya. Itu kan tadi kan aku cuma nyeritain yang Jalatsu. Oke. Itu dari paginya tuh memang kita banyak banget kegiatan dari pagi sampai jam 10 malam itu kita udah diatur. Dari jam 5 pagi sampai jam 10 tuh udah diatur dan memang ada peraturannya juga kita harus ngapain aja sih di IPDN itu dari jam 5 itu sampai jam 10. Mungkin di dalamnya tuh ada aerobik, lari pagi, apel malam, makan gitu dan pelatihan dan pengasuhan dan pengajaran itu ada di dalam itu semua sampai nanti jam 10 malam. Dan untuk lama pendidikannya itu sama kayak universitas biasa 4 tahun dan lulusnya diploma 4. Jadi setara dengan S1. Setara dengan S1. Gini Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih, ada berita kan yang kita dapat nih. IPDN menduduki posisi pertama nih untuk minat kedinasan di tahun 2020. Tanggapan Kakak itu gimana sih? Emang apa sih daya tarik IPDN menurut Kakak sendiri? Kenapa di tahun 2020 kemarin tuh minat IPDN untuk sekolah kedinasan itu nomor 1? Daya tarik IPDN itu apa yang bikin nomor 1? Tanggapan dari Kakak? Tanggapannya ya udah sih. Mungkin karena ini ya, karena ya memang nggak ada kelas jadi kita ya karena kita udah masuk kan. Mungkin kalau dilihat angkatan 2020 berarti karena corona dong. Mungkin yang pertama tuh awal yang gue tau aja ya awal dia buka pendaftaran tuh infonya itu nggak ada Samapta. Nah, mungkin karena itu kan dan banyak kedinasan yang lain yang tutup nggak sih karena corona Stan tuh kan, stan itu biasanya tuh biasanya stan. Jadinya pada lari ke IPDN. Dan Iya. kabarnya nggak ada Samapta, tapi Iya, akhirnya ada di Bangkir ada. Jadi Tetap ada. Ya udah. Jadi mungkin itu yang membuat IPDN banyak minatnya di tahun kemarin. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa IPDN sendiri itu menganut sistem semi militer? Padahal mereka itu kan untuk aparatur sipil negara, kan Kak? Kenapa tuh Kak kira-kira? Kenapa ya? Kalau karena ya namanya juga kan kita pendidikan nih. Namanya keren kan semi militer. Kalau misalnya dibilang pendidikan tuh pendidikan semi militer. Kenapa harus ada militernya? Enggak kenapa sih, karena memang kita dididik di sananya tuh memang harus disiplin. Sebenarnya salah sih kalau misalnya kita bilang pendidikan di PDN itu keras atau militer. Sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya di saat kami nanti terjun ke lapangan, sikap kami nggak kayak gitu. Mungkin pas kami di dalam kampus di pembinaannya itu beda. Pembinaannya harus keras kayak gitu, disiplin. Soalnya kalau misalnya gimana sih kita nih kalau misalnya kita nggak dimarahin sama mama kita, nggak dibentak sama mama kita, pasti kita nggak menurut kan. Gitu juga mungkin di PDN. Jadi kalau misalnya nggak dikerasin, nggak digini, mungkin kita juga nggak bakalan nurut. Tapi tenang aja teman-teman, pas nanti kita udah terjun ke lapangan itu kita nggak bakalan sekeras yang ada di dalam kayak gitu. Kita pasti namanya juga kita adalah aparatur sipil negara, seorang pelayan masyarakat. Ya pastinya tujuan kita dan tugas kita, tanggung jawab kita yaitu untuk melayani masyarakat. Kita nggak bakalan ngebawa-bawa pendidikan kita yang 4 tahun itu di masyarakat. Kita kan harus beradaptasi juga dong, harus bisa mengkondisikan di mana kita berada. Kalau misalnya kita dalam kampus ya kita harus ikutin setiap aturan yang ada. Sebenarnya itu bukan militer, bukan keras, tapi itu namanya mengikuti aturan yang ada. Jadi kami kayak terbiasa kayak disiplin, Karena disiplin untuk pas nanti di dunia kerja. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita bilang kenapa sih di PDN harus keras, harus ini. Enggak, itu enggak keras. Itu cuma pendidikan kita aja di dalam kelas, tapi nanti pas sudah di lapangan kita harus melayani masyarakat dengan tulus. Mantap sekali. Baik. Nah jadi tuh adik-adik jadi nggak perlu takut lagi untuk IPDN. Kenapa sih dikeraskan atau dimiliterin? Karena itu tujuannya berarti untuk mendisiplinkan diri pribadi masing-masing untuk siap tidak terjun ke masyarakat.
pertanyaan terakhir untuk sesi wawancara nih Kak. IPDN lekat dengan stigma calon camat nih. Calon camat Kak. Jadi seakan kalau lulus IPDN dia pasti jadi camat. Menurut pendapat kakak-kakak yang ada di sini, gimana tuh Kak untuk menanggapi stigma ini yang banyak di masyarakat nih yang bilang? Iya, memang itu. Jadi aku pernah dengar satu cerita dari Purna. Kalau misalnya alumni IPDN itu dibilangnya Purna Praja. Kalau kita dibilangnya Praja, kalau udah alumni dari IPDN udah lulus namanya Purna Praja. Aku pernah dengar salah satu Purna Praja bilang gini. Dia cerita ke kami. Jadi ada Purna Praja nih, ada yang sekolah IPDN dulu Purna Praja, dia meninggal. Terus pas masuk surga dia dibilang sama malaikatnya katanya, lu balik dulu, jangan mati dulu, soalnya lu belum jadi camat. Lu kan bisa dibedain kan, lu belum jadi camat, jadi lu balik lagi hidup lagi gitu. Jadi itu emang itu stigma yang dulu sih, stigma yang dulu yang bilangnya memang wajib camat, tapi itu pilihan dari diri masing-masing yang harus jadi camat. Kalau misalnya emang mau masuk ke instansi pemerintahan dan lain-lain, nggak apa-apa. Tapi mungkin dulu itu IPDN itu memang wajib jadi camat. Lulusannya jadi camat, lurah, kepala dinas, sekretaris daerah dan lain-lain. Gitu. Mungkin ada tambahan Dari abang ini. Dari abang dia terus dari tadi. Dia ini. Untuk stigma camat sendiri yang melekat di IPDN itu karena mungkin mengalami peraturan ya kalau camat itu harus diduduki oleh seorang yang lulusan dari Kepamongkerajaan. Dan kita tahu sendiri Pamongkeraja kan nggak cuma IPDN aja, tapi ada juga yang Pamongkeraja lain, IIP atau Estepan, ada juga Estepan, juga latar belakang Pamongkerajaan. Nah makanya itu kenapa mungkin kita lebih melekat ke camat, karena memang camat itu proses profesinya harus diduduki oleh yang berlatar belakang ke Pamongkerajaan. Nah, begitu. Tapi kalau info di lapangannya nggak semua camat bisa dibayar juga, tapi emang mayoritas camat itu bisa dibayar. Oke, baik. Dan apa untuk berpeluang untuk maju ke bupati atau ke gubernur, seorang yang telah lulus dari PDN itu harus bergabung dengan partai politik gitu, untuk bisa masuk ke sektor-sektor yang lebih tinggi lagi, bisa jadi bupati atau gubernur. Kan udah tahu kan kita ini pegawai negeri sipil, yang dimana kita tuh aparatur sipil negara kan dibilangnya kan. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke gubernur, ke partai politik, ke bupati dan lain-lain, itu berarti kita harus siap ikut partai politik dong. Dimana PNS ini kan harus netral. PNS-nya harus netral, jadi nggak boleh. Itu pilihan sih, pernah juga ditanya di seminar yang ada di PDN, Pak gimana kalau nanti cita-cita saya ini mau jadi gubernur, tapi saya ini ASN kayak gitu. Nah, ya narasumbernya itu bilang kalau misalnya itu hidup itu pilihan. Jadi kalau misalnya emang lu mau 5 tahun hidup kamu enak sebagai bupati atau gubernur, kamu harus siap dong ngelepasin PNS atau jadi ASN, kamu tuh harus siap. Itu pilihan sih kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya emang kamu mau tetap di PNS ya nggak apa-apa, berarti jabatan tertinggi PNS itu kan sekretaris daerah. Berarti ya udah mentok aja kamu karir kamu di sekretaris daerah. Tapi kalau mau juga partai politik nggak apa-apa. Dengan persyaratan lepas jadi PNS. Terima kasih Kak atas jawaban-jawabannya nih. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Telah terkumpul sekitar 96 pertanyaan dari SMA Negeri 1 Cibinong untuk kakak-kakak yang ada di sini untuk PDN. Ternyata peminatnya banyak juga dari kita nih Kak. Ada 96 pertanyaan yang masuk. Jadi dari yang kelas 12. Dari kelas campur Kak, dari kelas 12, 11 dan 10. Kita pertanyaannya kasih di IG kemarin. Ini pertanyaan yang pertama. Kak, ada nggak syarat khusus untuk masuk ke PDN? Coba gimana? Opang. Syarat khusus, ya syarat khususnya nggak ada, paling yang diterapin di sistem penerimaan calon kerajaan aja yang di website itu. Nah itu syarat-syaratnya harus dipenuhi, itu aja. Kalau syarat khusus nggak ada. Ya mungkin kalau buat corona ini ya nanti swab lebih sehat ini. Oh dari penampilan sendiri gitu. Gimana? Oh buat laki-laki itu minimal 160 dan untuk wanita 155 cm. Dan nggak boleh SMK. Harus SMA Harus SMK. atau EMA. Atau Iya. MA. Nggak boleh SMK ya. Nah tuh ada ya, dengar syarat khususnya nggak ada. Jadi tenang aja, yang penting nilainya bagus dan mencukupi buat masuk ke IPDN. Oke. Pertanyaan kedua lanjut nih Kak. Program studi terfavorit di IPDN? Program studi terfavorit ya pasti prodinya aku dong. Oh, udah ya. Oh iya, pasti. Karena
udah pasti prodinya gue. Siap. Ya Mungkin tau setiap fakultas ada kali ya. Iya, setiap fakultas ada. Ada beda-beda. Nah, Tapi sebenarnya sih prodi gua. Jadi saya prodi. berantem prodi. Diam aja. Iya. Ya kan sih, tapi emang keuangan sih ya, nggak tahu kenapa. Mungkin karena kan kita tuh ada apa ya, kampus regional regional kan. Dan mungkin kalau dari prodi gue sendiri itu di Sumbar dia kampusnya. Mungkin karena kalau orang-orang dulu bilang di Sumbar tuh paling enak gitu istilahnya kampusnya. Mungkin karena itu sih dibilang jadi favorit sih. Yang keuangan tadi. Keuangan. Nah Kak, kita sambung nih. Saya juga ada pertanyaan untuk kampus nih. Kan saya tadi udah cari IPDN itu punya sekitar 9 kampus, mohon koreksinya kalau salah. Ada 9 kampus di seluruh Indonesia. Oh 7 kampus di seluruh Indonesia. Dan Jatinangor dari kampus yang utama kan. Iya. Apa bedanya antara Jatinangor dengan kampus-kampus yang lain itu Kak? Kalau misalnya Jatinangor sendiri itu kan pusat kan, jadi tuh di Jatinangor tuh semua prodi itu ada di situ. Kecuali yang buat S1 kan, kalau di angkatan kami masih ada S1 kan. Jadi kalau S1 tuh dia tingkat 1, tingkat 2 nya masih di Jatinangor, tapi pas tingkat 3, tingkat 4 itu dia ke kampus Jakarta di IP. Nah, tapi kalau misalnya buat kampus regional sendiri itu tuh ada apa namanya prodinya masing-masing. Kayak misalnya di Sulut itu kalau angkatan gue sendiri ya, dia itu lebih ke buat prodi capil. Catatan sipil. Iya, capil. Terus kalau buat di NTB itu ada Politik pemerintahan. Di Papua dia politik pemerintahan. sama. Terus kalau di Sumbar itu keuangan daerah. Udah gitu ada di Sulawesi Selatan Sosial. prodinya pembangunan masyarakat. Mana lagi ya? Kalbar tuh MSDA. Satu lagi di Cilandak sih. Cilandak kayak satu. Jakarta. Berarti untuk pendalaman bisa ke kampus-kampus regional yang ada tadi. Iya. Pendalaman. Oke. Terima kasih Kak. Nah ini pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kita. Apa prospek kerja dari IPDN? Dijawab sama Opang. Opang jawab. Untuk prospek kerja dari PDN sendiri udah pasti kan, karena juga kita dibawa ke manusia dalam negeri. Jadi kita setelah lulus otomatis kita disebar di seluruh instansi yang ada di bawah naungan Kemendagri. Nah untuk penempatannya itu diatur oleh Kemendagri sendiri. Jadi kita tinggal terima aja. Oke. Untuk penempatan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia pasti. Jadi adik-adik teman-teman harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Kan PNS harus siap ditempatkan di mana. Tergantung pimpinannya juga ya. Oke. Dengan begitu pun berakhir sesi Q&A kita nih Kak. Oke. Sebelum kita menutup acara ini bersama-sama, ada satu dua kata-kata untuk adik-adik dan teman-teman yang ada di sini buat bisa nyusul kakak-kakaknya pakai seragam PDN. Mungkin dari siapa dulu nih Kak? Bisa untuk menyampaikan. Dari Opang dulu kan, dia kan dari tadi diem tuh. Iya, benar kan? Jadi sedikit motivasi aja ya buat adik-adik. Di saat kalian sedang beristirahat, sedang tidur-tiduran, sedang enak-enakan di rumah, sedang menikmati masa muda kalian, berkumpul dengan teman-teman kalian, tapi kalian percaya deh, sayang-sayang kalian itu di luar sana sedang berusaha, sedang mengejar cita-citanya untuk masuk ke sekolah kedinasan yang dia inginkan. Jadi jangan pernah beristirahat sampai kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dari kakaknya ada tambahan yang perempuan? Boleh sih kalau dari aku, yang pertama itu pastinya jangan lupa sama Sang Pencipta kita, sama Tuhan. Itu paling penting banget tuh. Kedua, habis itu orang tua ya. Jangan lupa habis itu orang tua. Terus yang ketiga mungkin quotes dari aku, banyak sih sebenarnya quotesnya. Percuma sih tapi kalau quotes kita kasih, tapi kalau nggak pernah diimplementasi mah percuma. Cuma denger-denger, baca-baca, tapi nggak apa-apa sih, aku kasih aja ya quotesnya. Kita boleh bermimpi, tapi jangan lupa bangun untuk mewujudkannya. Keren banget ya. Aku habis baca loh tadi di Google. Ada yang dipersiapkan ya. Kalisa ada? Kalau gue sih, kalau coach gak usah lah ya, karena kan dari mereka udah. Kalau dari gue sih tips aja, karena kalian mungkin ini karena udah ada pandemi kan, lagi buat jaga diri sendiri, terus buat
persiapin dirinya masing-masing, terutama duitnya, tapi bukan duit buat ngasih ini ya. Dia tuh lebih kan usaha, doa, usaha, ikhtiar sama tawakal itu jangan lupa. Itu sih paling penting. Oke. Baik, dengan begitu pun berakhir sudah sesi kita untuk IPDN. Terima kasih untuk kakak-kakak yang telah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Dan dari pertemuan ini kita dapat simpulkan bersama kalau memasuki PDN itu yang pertama kita harus tekankan nilai di SKD itu harus belajar, yang penting harus belajar dan persiapkan diri untuk rangkaian tes terpanjang nanti, dan tetap dari kakak-kakak pesan untuk tetap mengingat Tuhan dan juga restu orang tua. Dengan begitu pun berakhir sudah FGD Ionosphere sesi IPDN. Jangan lupa untuk stay tune dengan akun Spotify kita di Ionosphere dan YouTube kita di @fgd921. Saya Renaldi mulai tambahin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.